Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahumma sayyidina Muhammad ilaihi anta maqsudi ardakam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-ma'arij fi ayati 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Wa fi suratil ukhra bi surati ad-dariyat bi ayati 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra wasabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami muliakan orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di Masjid Jami' Al-Fath Binjai Utara, Pasar 5, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka tetap senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Imam bacakan tadi dalam firman Allah, senantiasa kita mengingat Allah. Apapun kaedahnya, kematian dan kehidupan, tentu mengingat Allah yang paling diutamakan. Maka kematian dan kehidupan bukanlah sebagai batas untuk kita menjadi hamba Allah yang Maha Rahman. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak terasa kita sudah belasan tahun, puluhan tahun mengarungi bahtera hidup ini. Apakah berawal kita setelah balik, ataukah ketika kita sudah mulai memasang niat untuk berhijrah, namun tetap suasana hati, perasaan, akal dan pikiran tetap dalam keadaan gundah dan resah? Maka yang menjadi pertanyaannya, apa sebab semua ini, Ustaz? Sholat kita sudah, puasa kita sudah,
berzakat kita sudah bagi yang mampu, bersedekah kita paksakan, bukan paksakan, kita akrabkan diri untuk selalu peduli kepada orang yang tak mampu, padahal bisa jadi kita sendiri belum mampu. Tapi begitulah keedah sofistik dalam tarekat yang selalu mengajarkan, dan Syekh Abdul Qadir Jailani selalu menempatkan bahwa jadilah dirimu bagaikan lilin, menerangi orang-orang sekitar meskipun kau tersakiti dengan tetesan lilin mengenai tubuhmu sendiri. Tapi di sini yang ditempatkan kepada kaedahnya adalah kekuatan tauhid itu. Maka oleh karena itu sudah lumrah. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 17 juga dikatakan wa kanal insanu ajula, dan manusia itu selalu tergesa-gesa. Tapi pas waktu luang tak disiap-siapkan. Nggak tahu itu semua, dan saya pun pernah merasakan itu. Udah mau dekat baru kita mepet. Pas waktu nanti lah itu, panjang lagi waktu, nanti lah itu, sekejap nanti dikerjakan. Yang menarik adalah dalam soal Ma'arij ayat 19 tadi ditempatkan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan gelisah. Ada gelisah, tak ada gelisah. Ini yang ibu-ibu udah jadi nenek-nenek sekarang nih. Kalau teringat masa 30-40 tahun yang lalu, kepingin punya anak, dikasih Allah anak. Udah anak tadi hadir, diinginkan tadi anak tadi sudah bisa berdiri. Udah berdiri, kepingin anak tuh bisa berjalan. Udah berjalan biar cepat ngikuti ritme langkah kaki orang tua, kepingin anak tadi berlari. Udah berlari, lasaknya Masya Allah geram sekali. Kadang kita bilang kan, balikkan aja lah lagi, katanya. Manusia memang seperti itu. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sini dengan lanjutan ayat itu. Wa idza massahu syarru jazua, ketika ia kena dengan masalah tentang keburukan, berkeluh kesah dia. Wa fa idza massahu khairu manua, tapi kalau udah baginya kena dengan proses kebaikan, baginya kekayaan, baginya tadi kekuasaan, kikirnya na'udzubillah, pelitnya na'udzubillah. Inilah model kita, Ibu. Makanya ketika ini banyak nih, ketika orang-orang yang mau jadi anggota-anggota itulah mewakili rakyat tuh. Pas belum jadi semua janji bersumpun itu. Tapi ketika sudah jadi, minta pun susah sekali. Bukan minta apa-apa, minta memenuhi janji. Apakah hanya mereka saja yang memiliki sifat itu? Tidak, kita juga. Dulu sebelum dilamar, luar biasa janji-janji diungkapkan. Sudah dilamar dan sudah menjadi istri, menjadi suami, Masya Allah, kadang luar biasa. Tak ada lagi seindah masa kisah sebelum pernikahan dulu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita memanggil kekasih itu dengan Humairah, yang kemerah-merahan,
Itu pada Siti Aisyah itu selalu dikatakan kepada istri-istri Rasulullah. Kenapa? Agar ditempatkan kembali kepada makin lama makin berarti kisah cinta yang dimiliki. Itu yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saking menentukan tadi saking menempatkan tadi cinta itu bersemi, bekas minum Siti Aisyah pun diminum oleh Rasulullah SAW. Kita kadang tidak, bekas minum kau itu, kata mau aku. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nih yang kita bahas nih, lumrah. Makanya Imam Ghazali selalu mempublikasikan hadis Rasulullah ini, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Apa sebabnya? Lumrahnya manusia ini. Karena manusia itu tercipta dalam keadaan gelisah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir tadi dijelaskan kegelisahan apa? Ketika dia dalam keadaan bahagia, kikirnya na'udzubillah. Ketika dalam keadaan keburukan, sibuk kali berkeluh kesah. Semua, ya Allah, kau bagikanlah kekayaan padaku, jadikanlah anakku lulus PNS, nanti semua ke belakangnya udah sudah. Nantilah, baru gaji pertama, maknya dululah. Tak jadi bersedekah di belakang rumah. Padahal sebelumnya entah apa-apa disebutkan, sampai nazar pun diungkapkan. Ketika dalam keadaan tidak punya, syar datang pada hidupnya. Tapi ketika khair bagi dalam dirinya, manua, pelitnya, na'udzubillah. Maka dalam tafsir Al-Misbah Ayahanda Quraisy Shihab menempatkan bahwa yang disebut kegelisahan itu ada dua itu. Gelisah karena kehilangan harta dan tahta. Yang kedua, gelisah bila ia kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, maunya yang nomor dua inilah yang kita punya. Gelisah kalau kita kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Isya jam berapa Ustaz? 44. Maka dalam hal ini dikembalikan adalah kepada kaji bahwa yang kita harus tampilkan dalam diri kesadaran yang berarti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah kata kuncinya. Kenapa kita gelisah, Pak, Ibu? Karena ciptaan-ciptaan Allah yang membuat kita terpesona. Begitu mempesona ciptaan Allah tadi. Merasalah diri kita tak memilikinya. Merasalah diri kita memperoleh keburukan karena tak memilikinya. Betul tidak? Nengok Bang Apip, kenapa lah awak tak tinggi kayak Bang Apip? Kalau dulu tinggi kayak Bang Apip kan enak, aku masang lampu nggak pakai tangga, kan gitu istilahnya kan. Padahal syukur kita tengok tuh ke bawah. Kalau urusan dunia, syukurlah orang yang 165 ini. Tuh tengok kayak mana yang 160. 160 syukur yang awak 160 tingginya ini. Tengok yang 150. Syukur yang 150 tadi. Tengok yang tadi sekursi roda. Tak bisa berdiri. Apalagi berjalan, berkursi roda dia. Kalau urusan dunia tengok ke bawah, kalau urusan akhirat tengok ke atas. Mengaji gelisah, tak mengaji gelisah. Mengaji gelisah, tak apa-apa Ustadz tuh kajiannya Siti, tidak usah itu yang dikaji Bunda Yanda. Yang kita kaji, sudahkah kajian itu menjadi cahaya menerangi hati ini?
Makanya Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'al hibji. Gelisah Imam Syafi'i ini, bagaimana payahnya belajar tuh Pak Haji. Bertanya pada Imam Waqi, bagaimana susahnya belajar dan menghafal tuh. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Sakautu ila waqi suaji fa arsadani ila tarkil ma'asi. Maka kata Imam Waqi, diberikanlah kepadaku petunjuk, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat. Apa maksiat tadi? Dalam kajian tauhid dan tasawuf, maksiat sejati itu adalah lupa tujuan kita hidup ini diciptakan Allah untuk apa. Sederhananya Pak Haji. Nah ya dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Itu aja dia Bang Hakim. Bang Anto, kenapa rupanya selama ini kita terpesona dengan ciptaan Allah yang mempesona? Begitu banyak yang mempesona ciptaan Allah, triliunan Bang. Masya Allah. Makanya mencintai seorang itu dengan hatinya, dengan akhlaknya, bukan dengan wajah yang cantik dan tampannya. Tampan kurang tampan, tempayan dapat. Cantik kurang cantik, centong yang dapat Pak. Tapi kalau udah hatinya dikembali, maka kata Rasulullah, kalau perkara perempuan, yang keempat tuh agamanya, itulah dia. Dari awal kecantikannya, hartanya, keturunannya, yang keempat agamanya. Nggak susah kalau nyari perempuan itu, begitulah katakan sama anak lajang dan anak gadis kita. Mencari laki-laki itu nggak susah juga, memilih laki-laki jadi calon suami, berilmu dan beriman, udah. Ini sekarang ini berfortun dan berapanjaan, ini susah. Ternyata kreditan. Enggak, ini masuk kajian enggak ke sana. Jadi bagaimana kupasannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Takkan pernah berhenti kita untuk memikirkan kajian itu, karena banyak sekali ciptaan Allah dan Allah berikan ridho serta kuasa bagi makhluknya untuk bisa menciptakan hasil ciptaannya. Banyak. Ibu bayangkanlah sekarang sebagai nenek-nenek aja, tengok bantu cucu tuh payah kita memberhentikan Androidnya. Tak dikasih Android Pak, nangis dia, ngamuk dia. Dikasih Android, awak mengamuk. Masya Allah. Jadi bagaimana? Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Dijelaskan semua itu. Sekarang udah terbuka itu, yang matanya merah, udah merah hampir terbendil alias mau keluar. Masya Allah. Ditarik dan begini. Tengok di medsos sudah banyak sekarang. Jadi bagaimana kajian untuk menanggulangi semua yang mempesona, membuat kita terpesona? Hanya satulah, kembali kepada kaji. Jadikan Allah yang selalu membuat kita terpesona memandangnya. Ketika Rabi'atul Adawiyah Pak dijeritkan, dipanggil oleh pembantunya, Bu, keluar Bu, cantik kali langit tuh, lihat Bu. Masuk kau ke dalam. Iya Bu, cantik kali. Masuk aja kau ke dalam. Ngapain kau ajarkan aku melihat ciptaannya? Aku langsung terpesona dengan dirinya. Mengapa kita diajak untuk melihat ciptaan Allah terpesona? Maka yang dikembalikan oleh Rabi'atul Adawiyah, aku sudah terpesona melihat sang penciptanya, kau masih ciptaannya. Nah itu kajian tasawuf, itu udah kajian tinggi. Tapi masuk kupasannya adalah sebagai pembelajarannya di sini, apa-apa yang Bapak dan Ibu lihat itu, Masya Allah. Semua itu, apa-apa yang ada itu adalah
atas kuasa Allah, kehendak Allah, maka dia menjadi ada. Artinya rujuk kita kepada innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka disinilah kata kuncinya bahwasanya ibu bapak adalah kita sadar kita tuh diciptakan di muka bumi ini untuk menyembah Allah, bukan menyembah harta dan tahta. Itulah kajiannya. Ustadz, sederhana kali rupanya menghadapi untuk hidup dia. Benar bu bapak, tapi ingat lumrah kita, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan gelisah. Kapan ya Ustaz? Selip aja lah ibu mau terpesona dengan hal yang mempesona, kenalah ibu. Tak percaya Pak Haji? Datanglah cucu Pak Haji yang dah lama yang datang tadi dirindukan. Rupanya berganti juhur sama asar. Lembong juhur awak. Kenapa? Setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda kita. Maka disitulah kita harus disadarkan dengan panggilan azan. Lain waktu kalau Allah berkehendak kita berjumpa lagi, kita lanjutkan bagaimana kajian tauhid di balik panggilan azan itu. Masya Allah. Jadi ini hanya kajian kita. Nanti kita buka tanya jawab insya Allah. Mudah-mudahan kupasan ini dapat memberikan jawaban dari keresahan dan kegelisahan kita. Di mana kata kunci kedua setelah kita mengakui kita hanya menyembah Allah, berarti semuanya dilakukan dengan bismillah, akhirnya alhamdulillah. Endingnya yang sedap. Apa yang sedap tadi endingnya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua ini datang karena daya dan kuasa Allah. Selama ini kita dalam keadaan buruk, kita langsung sadar Allah menguji kita. Aku tuhankan kebaikan dan keterpesonan itu, apa kutuhankan Allah? Kalau udah kutuhankan Allah, tak akan merasa kita dalam keadaan keburukan kalau kita tak punya harta yang banyak dan tak punya kuasa yang hebat. Ketika kita punya harta yang banyak dan kuasa yang hebat, kita tak merasa sombong. Kenapa? Karena kita punya harta yang banyak dan kuasa hebat itu karena daya dan kuasa Allah. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.